سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fatihah kompai, luwe nopo ngantuk. Kebebasan. Ini kan saya Abdul, diwakili oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampun numpak niki. Terima kasih Allah Taala menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku berniat monggo kita tansah puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dalam syariat alhamdulillahirabbil alamin. Katite panjenengan adalah kula tasih pinaringan sehat sempat karena komitmen iman Islam sehingga kita sakit merawat beberapa amalan yang bisa meninggikan derajat kita semua, kita bersama. Judulnya adalah beberapa amalan yang bisa meningkatkan kita agar lebih tinggi, artinya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat, baik itu selamat di dunia maupun di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Doa ini adalah doa yang kalau orang bilang sapu jagat ya Pak, kalau saya. Jadi ini adalah andalan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, adapun amalan yang pertama Bapak Ibu yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah adalah istighfar anak untuk kedua orang tua. Maknanya apa? Istighfar anak kepada kedua orang tua itu termasuk di dalamnya adalah anak yang soleh ataupun solehah, tidak berhenti di situ, yang mau mendoakan kedua orang tuanya, baik itu masih hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu memerintahkan atau dawuhi kepada para malaikat itu untuk meninggikan derajat seorang hamba yang sholih kelak di yaumul akhirat. Kemudian hamba tersebut terkejut, bosone dhewe kaget. Ya Rob, apakah ini untukku? Kok saya bisa mendapatkan fasilitas yang tinggi seperti ini? Allah berfirman, menjawab, ini karena istighfar anakmu, atau karena doa dari anakmu, kata Allah. Artinya kalau anak kita tidak kita didik sejak dini, itu tangeh lamun besok akan mendoakan kita. Kita sudah beranjak menjadi orang tua, itu juga akan didoakan. Jadi kalau bahasanya mudah kita pahami adalah kayak lari estafet itu, dilantur-lantur terus gitu, bersambung sampai leluhur kita yang paling atas. Nah, yang menjadi PR kita bersama adalah Bapak Ibu, perlu kita perhatikan di dalam pendidik tadi. Anak yang soleh dan solihah yang mau mendoakan kedua orang tuanya itu jangan dianggap semudah membalikan telapak tangan. Tidak bisa simsalabim, tidak bisa. Harus dengan proses.
kita memilih pasangan itu kudu selektif. Mugi-mugi jodoh kita yang sudah mendampingi kita pun benar nih begini. Sudah solih-solihah dalam rangka ke arah sana. Kesane anak turun cucu kita itu besok kelak akan mendoakan kita dan akan meninggikan derajat kita semua. Jadi dari awal sudah salah memilih pasangan, walhasil nanti di dalam kehidupan rumah tangga ada saja hal-hal yang merintan. Apalagi kalau anak kita perempuan, kayak pulau itu ini abot bicara. Anak tua dulu itu kabeh. Oke, tidak itu, tapi beban saya berat. Maka Rasulullah itu bersabda, siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau 3 yang bisa mengantarkan menjadi anak yang solihah, tetapi pada kedua orang tua, maka akan menjadi jembatan menuju surga. Tetapi dalam mendidik anak perempuan itu berat. Jadi saya analogikan, saya gambarkan. Wong wedok itu koyo pocong, kalau pecah, kalau gelas. Jadi kalau sekali pecah tidak bisa dikembalikan. Pak Gilim nganggo silet, nganggo lem, iPhone nganggo nopo-nopo, ini iso ganti. Tetapi kan bekasnya itu masih betah. Nah, pramila kita yang memiliki anak perempuan kita jaga betul. Apalagi zaman sekarang, ya Allah. Abang dipisahkan khususnya kalau anak laki-laki beda. Laki-laki itu tidak meninggalkan bekas. Paham ya maksudnya ini? Belum paham? Oh iya. Ini ada balita soalnya. Jadi istilahnya kalau anak perempuan itu kan nek wis ilang perawannya semua ya itu. Nah, perawanan itu kan meninggalkan bekas. Jadi tidak akan balik lagi. Jadi kalau sudah pecah serpian-serpian kaca tadi, walaupun dijadikan satu, itu masih ada sisa, ada bekasnya. Ini bedanya wong lanang itu ada apa yang ngopo, gitu. Wis koyo seng itu, seng. Wis kalpalung tuh, wis gembel, tayangan, peok, gitu. Ini ditutup sih muni, gitu. Artinya tidak meninggalkan bekas. Kira-kira yang kalau gua kata kita jawab, aku jawab itu jangan sih percaya. Terus ini, ada yang mau telu. Kata apa? Tidak meninggalkan bekas lagi-lagi. Kamu mau naik dan mas jajah dong mas. Terus mau coba ngecoba. Coba. Oke, jadi intinya untuk meninggikan derajat kita kelak di akhirat itu adalah dengan istighfar anak-anak kita. Sekali lagi, maknanya adalah dalam mendidik anak kita agar bisa mendoakan kita, mau mendoakan kita secara terus-menerus itu adalah tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak bisa simsalabim. Harus prosesnya jelas itu. Keluarga ya dari harus keluarga yang kondusif, sakinah mawaddah warahmah. Lebih ajeng berhubungan suami istri itu pun diatur, gitu. Ada doanya tersendiri sebelum berhubungan sudah wudhu, gitu. Itu sudah menuju ke arah sana untuk melahirkan generasi kita yang soleh. Ini doanya doa apa nih? Berapa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, dibuka boleh. Zaman riyen. Namanya kok. Ijab ya. Ada buku itu dari kawain. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Itu adalah doa ketika kita akan berhubungan suami. Untuk pepet orang apa ya bismillah. Ya pun leru Allah bari lanang buat. Ya itu yang pertama, amalan yang bisa meninggikan derajat kita kelak di yaumul qiyamah adalah dengan istighfar anak kita. Jadi anak kita itu memohonkan ampun kepada Allah SWT atas dosa dan
kekhilafan orang tuanya. Niki nek didongake kita pun nama gitu nggih. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah diriku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka seperti atau sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Ya. Nek ajeng bales jasane wong tua nggih boten badhe lunas. Begitu yang pertama, Bu, yaitu dengan istighfar anak untuk kedua orang tuanya yang akan mengantarkan derajat kita itu diangkat oleh Allah menjadi lebih tinggi, terutama besok di yaumul kiamat. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang dimuliakan Allah SWT, yaitu dengan menyempurnakan wudhu dalam keadaan terpaksa. Terpaksa lek koyo ngeten iki bediding lebih rasa-rasa gitu. Kira-kira demok banyu yo wajib atis. Dan itu tesih berusaha untuk menyempurnakan wudhu, walaupun rukhsah juga diberi rukhsah, orang sakit diberi rukhsah. Nek boten kuat tenan nggih boleh tayamum. Tetapi dengan keadaan yang terpaksa masih bisa menyempurnakan wudhu, itu adalah salah satu hal yang bisa mengantarkan orang tersebut, orang soleh tersebut ditinggikan derajatnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik disempurnakan rukun wudhunya ataupun sunnah wudhunya. Kayak sunnah betul dibasuh, kayak betul istisaq, betul kumur, betul kagum betul wudhu. Kagum betul, tetap kagum. Tetapi kan rugi, sunnah itu dikerjakan berpahala, tetapi kalau ditinggalkan rugi, tidak dapat apa. Bisa kita sempurnakan dari niat sampai tertib ya. Rukun wudhu kita, kemudian sunnah-sunnahnya juga dipenuhi. Kita upayakan betul wudhu kita itu sempurna. Nah, ini adalah hal yang kedua yang dapat meninggikan derajat kita lebih tinggi kelak di yaumul kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa Bapak Ibu? Rasulullah besok itu bisa mengidentifikasi atau mengenali umatnya itu lewat apa? Ya dari wudhu kita bersama. Nek wudhunya kok sak geleme dewi, ijik belang-belang, membasuh tangan tidak sampai sikut, kaki tidak sampai telapak, dan itu kedua mata kaki itu kan tidak sempurna, tidak urut, loncat-loncat. Nah itu yang membekas besok bersinar di yaumul kiamat itu setelah kita dibangkitkan oleh Allah adalah anggota wudhu kita, muka kita yang bercerah, berseri-seri, bercahaya, tangan juga, dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan bahasa Jawa ini dititik Rasulullah. Oh, guru-guru SMA 5 Muhammadiyah ada nih kok wudhunya sempurna. Syukur bagi saged gantung wudhune ngabot. Nggih, gantung wudhu niku apa? Gantung niku piye to, Pak? Gantung niku begitu batal wudhu lagi. Jadi menjaga wudhunya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mesti ketika akan melaksanakan ibadah. Hanya itu saja tidak ibadah pun kita juga masih mempunyai wudhu. Nah, itu jenenge gantung wudhu. Itu yang kedua Bapak Ibu yang bisa meninggikan derajat kita agar lebih tinggi di yaumul kiamat di sisi Allah adalah dengan menyempurnakan wudhu dalam keadaan terpaksa. Yang ketiga yang bisa meninggikan derajat kita adalah melaksanakan sholat dengan berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kalau perempuan ya boleh di rumah, boleh di masjid. Kalau zaman dahulu memang belum aman situasinya. Kalau sekarang yang penting tidak mengundang kejelekan, boleh-boleh saja karena kondisinya sudah aman. Jadi afdalnya sholat fardu bisa subuh, zuhur, asar, maghrib itu kalau laki-laki di masjid.
Itu pahalanya 27 derajat dibanding 1 derajat sholat munfarid, sholat sendirian. Jadi nek kaya dhewe ngeten niku ditarik ngoten pilih 17 yuta apa sak yuta pilih 17 yuta jane. Nggih, tetapi kenyataannya di lapangan beda. Di waktu-waktu sholat masih kita sepelekan, tidak kita lega-lega nopo nggih. Kaki-kaki orang dagelis bendake sholat berjamaah itu enak. Sholatnya ayat dhewe wis manut imam gitu. Sing nanggung pun imam. Lali orang itu gak ada imam. Maka dalam memilih imam itu ya kudu selektif. Nah imam bacaannya elek, apalannya elek dipilih. Lu mau soal kafir ya ora rampung-rampung. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatu wala antum abiduna ma'abud. Ngoten le. Suwe-suwe makmume aja. Dan lain sebagainya. Begitu juga kalau membaca atin, lucunya kan bahas illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tetapi semua itu saya nanggung imam Bu, maka pahala imam itu paling besar. Nggih. Kanggo ora salate awake dhewe niku dibantu imam. Nggih. Jadi ada di situ ada nuansa demokratis. Nuansa demokratis itu artinya kalau imam salah ditegur yo kersa ya Pak. Itu bisa kita terapkan di sekolah Pak. Mungkin Pak Fauzi ini ya juga manusia biasa, kadang ya satu saat pimpinan itu juga keliru kita. Kalau ada teman kita yang saling menasihati dalam kebenaran ya tidak apa-apa. Jika salah, imam kita ingatkan dengan subhanallah. Kalau di dalam sholat, putri pripun Bu jamaah putri tepuk tangan dibalik. Bisa tepuk tangan kayak gaplek adon. Tapi dibalik. Yeah. Terus kalau jamaah baru 2 orang itu jejer sopnya hampir beriringan karena buri sidik banget laki-laki gitu. Kalau perempuan ya hampir sejajar, cuma imamnya itu rotok maju sidik banget. Lagi enten sing niku mau pengetahuannya belum banyak tentang sholat berjamaah, wong loro terus enek sing telat ditepuk pundake kalah boleh atau melingkuk ngomong Mas. Artinya harusnya mundur saya itu. Kalau ditepuk ada makmum baru ditepuk itu mundur sejajar ya nepuk tadi. Orang malam melingkuk ngomong jagongan imamnya ya podo dene sholat orang itu jagongan lalu itu ngomong. Nah kita ambil baiknya saja untuk sholat berjamaah itu yang nanggung sah dan tidaknya sholat kita semuanya itu ditanggung oleh imam. Enak banget kita pun pokoknya niatnya kalau rumah ini pun ibadah ikhlas lillahi ta'ala sholat berjamaah di masjid jauh pahalanya banyak terus nek dari makmum itu enak banget betul ditanggungan apa-apa sing nanggung imam. Nah, salah satu amalan yang bisa meninggikan derajat kita kelak di yaumul kiamah adalah dengan sholat berjamaah di masjid, utamanya sholat fardu. Rasulullah itu semua sholat fardunya itu di masjid. Kalau sholat sunnahnya di rumah. Nah, kok di rumah Pak? Wong daleme mangku masjid. Jadi nek wong ingok ngeten pun rumahnya Rasulullah dari jendela Masjid Nabawi. Kita semangat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, amalan yang bisa meninggikan derajat kita di akhirat adalah menunggu sholat setelah sholat. Artinya memanfaatkan waktu pemalik bar maghrib, betul mundur. Itu tunggu sampai sisa-sisa. Nah, aktivitasnya apa? Bisa untuk zikir kepada Allah, mengucap kalimat thayyibah, subhanallah, istighfar, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar,
Pokoknya intinya kalimat-kalimat thayyibah sing apal ngopo nggih niku diwaos. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim boleh, la haula wala quwata monggo, asmaul husna monggo, tadarus monggo, berdoa silakan. Nah itu adalah menunggu sholat setelah sholat untuk memasuki sholat yang lainnya. Bisa saja ketika subuh ini abuan ini suruh itu esok kan koyawi aja Pak. Saya belum bisa melaksanakan suruh ini. Nah gitu, insyaallah bisa. Habis sholat subuh itu iktikaf, berdiam diri di masjid sampai isra suruh. Itu di dalam hadis disebutkan pahalanya sama seperti umroh atau haji secara sempurna. Tetapi abot, belum ngalamin ini abot karena lebih pilih kerjanya. Walaupun kerja juga ibadah. Insya Allah, oke. Jadi manusia itu memang tidak bisa sempurna, Bu. Mesti dulu andalan amalan yang paling diandalkan istilahnya. Saya dengan Pak Fauzi, pokoknya andalan saya sholat duha pokoknya. Mungkin Pak Fauzi sodakohnya atau apa, budinya apa ya, zakatnya mungkin, ahli wakaf atau apa, beda-beda. Nek kon kabeh kok sempurna niku boten bisa. Intinya ahabul amal ilallah, sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang ada wamuha wa ingkola sitik tur aja ora sekali ngamal kuwi akeh bar kuwi pokoknya ora ngamal dulu. Bahwa Rasulullah bersabda, Bapak Ibu, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu hal amal yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Lalu para sahabat pun menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Lantas beliau bersabda, menyempurnakan wudhu tadi sudah ya, dalam keadaan yang tidak disukai atau terpaksa, memperbanyak langkah menuju masjid, artinya sholat jamaah fardu di masjid, dan juga menunggu sholat berikutnya sesuai dengan setelah waktu sholatnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 257 dari sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu dari rumah Allah yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa, dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 666, sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, derajat hadisnya sahih. Jadi tadi kayak sekali 3 waktu, menyempurnakan wudhu, kemudian sholat berjamaah, menunggu waktu sholat, setelah sholat masuk waktu sholat berikutnya. Kalau subuh ya masuk waktu duha, suruh kemudian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian selanjutnya yang kelima, amalan yang bisa meningkatkan derajat kita di akhirat di sisi Allah adalah dengan bersikap tawaduk karena Allah. Tawaduk itu apa? Rendah hati, tidak takabur. Takabur itu batul hak, menolak kebenaran, diandani wakal, hanya lagi apa? Rumangsane pinter dhewe, bener dhewe, setinggi-tingginya orang, sepinter-pinternya orang, setan, jin, iblis itu juga pinter gitu. Tetapi dia yang tidak bisa adalah tawadu, yang menyebabkan jin, iblis, setan itu diusir oleh Allah dari surga karena menganggap dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Kok saya suruh hormat, suruh sujud, tidak mau. Kalau pinter, oke tunggal, cerdas, berderet-deret, gelar titelnya banyak temannya. Tapi kalau tawadhu itu, subhanallah, ini adalah akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum ilmu itu harusnya adab dulu, akhlak dulu. Jadi kalau anak didik kita tanamkan kebiasaan agar jawab biasa, mempunyai akhlakul karimah, itu sebaiknya penanaman akhlak dulu. Insya Allah dengan demikian
ketika dia berilmu tinggi itu tetap rendah hati, ora sombong. Kadang orang punya ilmu tinggi, jabatan mentereng, sugih, bergedung awu-awu, itu sing dadekne sombong, takabur. Sudah jadi kalau pada saat itu sombong ya, akhirnya apa? Meremehkan orang lain. Itu yang tidak Allah sukai. Yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah makhluk yang lemah. Dengan kita tawadhu, Bapak Ibu, insya Allah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah besok akan ditinggikan oleh Allah. Rasulullah bersabda, dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 2588. Sanadnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, derajat hadisnya sahih. Itu adalah bersikap tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sombong, tidak takabur. Itu yo angel. Jadi kita ya sama-sama belajar. Saya kira-kira ini istighfar, astagfirullahaladzim, baru saja saya menyombongkan diri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian yang keenam, amalan yang bisa mengangkat derajat kita adalah membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi membaca saja itu sudah luar biasa pahalanya. Satu huruf kalau kita punya wudu, kemarin saya menyampaikan itu kurang lebih berpahala 25. Ada di riwayat lain 10. Kayak orang duwe wudu siji. Itu maca Quran nih. Pak, saya nggak bisa baca, mendengarkan atau menghafal. Nek ra iso kabeh pripun? Ya cukup senang saja. Nek wong maca Quran ya senang saja didengarkan. Caranya mengamalkan itu dibaca lafaz Arabnya, itu berpahala. Kemudian terjemahan artinya, tafsirnya, kayak pun ngertos diulangi, diajarkan pada orang lain, keluarga, tetangga, saudara semuslim dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting adalah diamalkan Al-Quran itu. Jadi dengan membaca dan menghafal Al-Quran itu bisa meninggikan derajat kita di yaumul qiyamah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, dikatakan kepada penghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah, serta bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dahulu dengan tartil di dunia. Sesungguhnya tempatmu di surga terletak pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 1464, At-Tirmidzi nomor hadisnya 2914, dan Ibnu Hibban nomor hadisnya 766, sanad dari Abdullah bin Amr. Dengan membaca, menghafal Al-Quran, insya Allah derajat kita kelak di yaumul qiyamah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menyambung shaf di saat sholat berjamaah. Pun tahu dereng ini, ini pun nanti nek telat dari masbuk nih kamu, kita masbuk, delalah enten sing lowong. Oke, barisan sholat itu ada yang lowong. Itu kita nutup saja, insya Allah akan ditinggikan derajat kita besok di akhir. Itu kalau kita menutup barisan shaf sholat di saat kita sholat berjamaah di masjid. Oke, betul dong, bolong. Hadisnya ada bu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Dan barang siapa mengisi celah yang kosong, artinya barisan shaf tadi, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang itu karenanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis dari Aisyah di dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib nomor 501. Ini kita bergampang ini. Ini aku telat terus kayak sholat gitu. Itu pas sholat ngaruhin diri ini kosong, enten celah di dalam barisan sholat, kita mengisinya agar shaf tetap terjaga
kerapiannya, kelurusannya, kerapatannya, yang itu menjadi penyempurna sholat jamaah kita bersama. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu, amalan yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah adalah bersabar dengan atau di saat menghadapi cobaan. Ini yo angel itu. Rata-rata mesti ngeluh. Innal insana khuliqa halu'an. Niku pun dinas Allah. Innal insana khuliqa halu'an. Menungso ki gone sabar, dikei udan sabar, dikei para kentang-kentang berbudak ngoten ya sabar. Niku bener tenan sih. Innal insana khuliqa halu'an. Itu Al-Ma'arij niku surat itu. Bapak Ibu yang dipermuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar niku menine kathah nggih. Sabar nindake dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Niku nek boten sabar nggih utuh. Semua wis pokoke perintah wae jamak ora wis-wis. Padahal nek dihitung aktivitas kula panjenengan sami punika lebih banyak aktivitas dunia daripada ibadah mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam dikelongi nggo sarese pun 8 jam. Kecuali nek pun wujud gitu. Wujud usia niku pun beda. Usia 40 ke sana niku porsi tidurnya sudah beda. Sudah 8 jam. 4 niku pun kata 4 sampai 5 itu sudah banyak. Jadi jangan salah tafsir ya. Puncak usia kita itu bukan pas wafat kita. Puncak usia kita itu di saat usia 40. Kayak terpucuk gunung ini ya pas petang puluh nih ya. Mungkin ya pun 41, 42 tidak sengaja itu sudah mulai menurun. Ya sing pun di atas 40 mungkin pun merasa sedikit demi sedikit nikmatnya Allah itu dicabut. Suwe-suwe B komplek gitu. B komplek itu ya kalau nopo bubutan. Terus kupingnya nek di celok kancane serada. Di situ apa ini? Terus angin kaca tinggal, gitu. Kaca tinggal lah itu. Wah di komplek penyakit tempat dia. Kamila moga kita siapkan. Lo kapan sih ditimbali Allah mau menjalan sapi gitu? Bukan ngertos gitu. Dan ini kudu siap. Kapan ya kudu siap. Nah yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Dadi wong kuwi sing manfaati dumateng tiyang sanes atau sesama kepada sesama. Itu dulu pernah saya sampaikan pelajaran filosofi dari pohon kelapa itu adalah tentang kematian kita. Juga tentang amalan itu kita belajar dari pohon kelapa juga mungkin. Nopo enten sing ra kanggo nopo niku yo. Wet kabeh kanggo. Artinya bermanfaat untuk yang lain gitu. Manggar kembangnya kantil ini yang campuran gula Jawa gula Jawa atau gula aren ini untuk yang berbeda dengan cilik-cilik sama semacam gitu. Belara itu saya berbeda dia apa? Dari kata selepan di kebuki ada gimana? Kebuki pari terus belarae janure go kupat di nopo-nopo terus belarae ge sodone ge sapu terus bonggole ge usuk belajar reng sakit lagi sampai kayu bakar. Artinya semua anggota dari pohon kelapa itu bermanfaat untuk orang lain. Itu filosofinya yang perlu kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Maka di dalam bertakwa atau melaksanakan perintah-perintah Allah itu juga butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu butuh sabar. Yang bukan sabar ya tetap kelihatan ya. Masuk ke dalam lubang kemaksiatan tersebut. Kalau orang beriman itu seperti di penjara. Ini raito, ngono raito. Ini orang iman nemu ngabangan, ya mau limo, kabeh titik. Yakin, betul. Mantap lebih gede. Walima nggih main itu bentem paling padat itu. Dan besok di yaumul kiamah baru kita diperbolehkan oleh Allah SWT untuk semuanya itu yang salah satu disebut ditinggikan derajat kita. Bisa di dunia kita dilarang oleh Allah, diharamkan, tetapi besok di
yaumul kiamah akan diperbolehkan dengan nikmat yang lebih tinggi, lebih luar biasa. Barakallahu fiik. Itu kalau tidak sabar, kita juga akan ikut-ikutan berbuat dosa. Dan yang selanjutnya, sabar di dalam memperoleh cobaan, baik cobaan yang menyenangkan ataupun cobaan yang menyusahkan. Cobaan menyenangkan, kita diberi anak, diberi pangkat, jabatan, pokoknya T itu ya, harta, tahta, wanita, itu cobaan juga. Semuanya itu cobaan. Kalau kita bisa memanajemen dengan baik, insya Allah derajat kita akan tinggi. Kalau cobaan yang tidak baik, kita kehilangan orang yang kita sayangi. Sedo, lansak, itu adalah musibah, bencana, dan lain sebagainya. Itu adalah cobaan-cobaan yang tidak mengenakan. Kalau demikian kita sebut dengan tarji, kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku boten diwaca nek pas enten kematian tok boten. Kesandung pokoknya nggih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita mendapatkan ujian yang berat, sakit yang berkepanjangan, musibah, bencana alam dan lain sebagainya, kita lafalkan itu. Innalillahi, sesungguhnya kita semua itu adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya raji'un, kita akan kembali. Nah, itu adalah sabar di dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga disebutkan Rasulullah bersabda, saya bacakan artinya, sesungguhnya seorang hamba apabila dia itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kedudukan baginya, lantas dia pun tidak dapat mencapainya dengan amal dari perbuatannya, maka Allah pun akan memberikannya ujian pada tubuh, harta atau anaknya. Lantas dia dapat bersabar atas ujian tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan derajat yang tinggi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud atau Broni serta Abu Ya'la di dalam kitab Sahihul Targhib nomor 3409. Kemudian yang ke-9, kurang 2 Bu. Amalan yang bisa meninggikan derajat kita adalah dengan cara menuntut ilmu. Alhamdulillah kita rajin di dalam taklim, dulu juga bersekolah. Dan lazimnya kita tidak berhenti setelah menjadi sarjana, magister, profesor, doktor, PhD dan sebagainya, tidak berhenti. Jadi konsep mencari ilmu itu sepanjang hayat itu akan bernilai kebaikan, dan itu juga akan ditinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Dan Allah itu akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Kalau dokter podo-podo nyingkirke waktu gitu, batu ginjal kali batu kali ya. Jadi orang yang bunuh sebagai tukang batu itu nyambut gawe ini kira-kira suwe itu gitu. Buka waktu sama kali, dan itu juga dan langsir dan terap itu berjam-jam, tetapi hasilnya masih kalah dengan orang yang berilmu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Ternyata apa itu batu ginjal gitu. Jadi kalau operasi kan rata-rata di kepala 10 juta rata-rata loh itu. Nah itu adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu meninggikan derajat orang yang berilmu. Itu baru di dunia, besok di akhirat jauh lebih tinggi. Maka daripada itu, alhamdulillah di keluarga SMA Muhammadiyah Madrasah di dalam silaturahim itu juga ada tausiah-tausiahnya untuk ngimbangi lah. Selama 1 bulan mungkin kita sudah terlalu sibuk dalam lalu lintas kehidupan dunia. Nah, sosok yang harus dites gitu, mau bantu mau nganggo lobet. Nah itu perlu kita aja dengan tolabul ilmu seperti ini.
Dan yang terakhir hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya kita mengingat Allah itu akan menenangkan, menenteramkan jiwa kita. Dan zikirnya tadi sudah dengan mengucap berbagai macam kalimat thayyibah. Lah jumlah piro monggo sak akeh-akeh. Wa dzakarallaha dzikran katsira, dan ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu lafal kalimat yang bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Kita pakai ini itu ditindakake ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu dirutinkan ketika nyapu, ketika boleh di mana pun boleh, orang boleh bikin, kecuali di tempat yang dilarang oleh agama, yaitu kamar mandi. Silahkan berzikir di perjalanan menuju ke sekolah, pulang dari sekolah, tenang, ayam tentrem. Itu selain ayam tentrem, itu juga bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, di tempat yang tinggi, ditempatkan oleh Allah di surga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau ada kesalahan itu murni dari diri saya sendiri karena kebetulan saya. Jika ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.